Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang aplikasi kromatografi di bidang farmasi. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami Hari Trihatmojo dengan NIM I1C021003, Arina Nurfadilah dengan NIM I1C02151, Arina Lahana I1C021067, Kori Humaira Muslih dengan NIM I1C021081, dan saya sendiri Aisyah Syafina dengan NIM I1C021097. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang prinsip dasar kromatografi, lalu ada jenis-jenis teknik atau metode kromatografi, dan yang terakhir ada aplikasi kromatografi pada senyawa obat. Yang pertama, prinsip dasar kromatografi. Kromatografi adalah suatu metode yang khususnya digunakan dalam pemisahan komponen-komponen dalam suatu sampel yang terdistribusi dalam dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Definisi ini dijelaskan oleh Yupak. Fase diam berupa kolom yang disebarkan sebagai lapisan tipis atau film. Fase gerak berupa gas atau cairan. Maka dapat disimpulkan, kromatografi adalah suatu cara pemisahan campuran senyawa dalam sampel yang memiliki perbedaan interaksi antara dua fase. Prinsip dasar dari kromatografi adalah menentukan fase diam dan fase gerak yang tepat. Jadi, untuk dapat menggunakan kromatografi sebagai sebuah metode pemisahan, perlu diketahui data bentuk senyawa dalam campuran. Agar kerja dari kromatografi dapat optimal dan berguna sebagai metode untuk mendapatkan pemisahan atau senyawa yang diinginkan. Baik, berikutnya itu ada metode kromatografi. Yang pertama ada kromatografi kertas. Jadi kromatografi kertas itu adalah kromatografi yang menggunakan kertas berupa selulosa murni yang memiliki afinitas atau ketertarikan elektron yang besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Prinsip kerjanya yaitu komponen bergerak pada laju yang berbeda dan campuran dipisahkan berdasarkan dari perbedaan bercak warna. Selanjutnya ada kromatografi kolom. Jadi, kromatografi kolom merupakan kromatografi yang menggunakan kolom sebagai alat untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran. Jadi, prinsip kerjanya yaitu didasarkan pada absorpsi komponen-komponen campuran di dalamnya dengan afinitas berbeda terhadap permukaan fasa diam. Absorben bertindak sebagai fase diam, sedangkan cairan yang mengalir membawa komponen campuran sepanjang kolom tersebut bertindak sebagai fase gerak. Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis. Cara kromatografi lapis tipis itu merupakan cara pemisahan campuran dari senyawa berdasarkan kecepatan sampel yang dibawa pelarut dan dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik. Prinsip kerja dari kromatografi lapis tipis yaitu menggunakan sebuah lapis tipis silika atau alumina atau Al2O3 yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam plastik yang keras. Gel silika ini berperan sebagai fase diam, sedangkan pelarut atau campuran pelarut yang sesuai berperan sebagai fase gerak. Selanjutnya ada kromatografi gas. Kromatografi gas adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase bergerak yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam. Prinsip kerja dari kromatografi gas yaitu gas pembawa atau biasanya itu ada helium, argon, atau nitrogen dengan tekanan tertentu dialirkan secara konstan melalui kolom yang berisi fasa diam. Komponen sampel akan terabsorpsi oleh fasa diam dengan kecepatan yang berbeda. Selanjutnya ada aplikasi pada senyawa obat. Yang pertama ada analisis kandungan etanol pada obat batuk. Penggunaan senyawa etanol pada obat-obatan memiliki fungsi sebagai bahan pelarut, pengawet, dan perasa. Obat batuk dan flu merupakan contoh obat yang memiliki kandungan etanol di dalamnya. Analisis kandungan etanol pada obat dapat dilakukan dengan cara kromatografi cair dan gas. Metode yang dilakukan dalam kromatografi cair adalah HPLC. Penggunaan metode tersebut dinilai lebih akurat dan efisien untuk menganalisa kandungan etanol dalam obat. HPLC sering digunakan untuk menetapkan kadar senyawa tertentu seperti asam amino, asam nukleat, dan protein dalam cairan fisiologis. HPLC juga digunakan untuk menentukan kadar senyawa aktif obat atau produk-produk degradasi dalam sediaan farmasi. Next.
Yang kedua ada pemisahan parasetamol. Bahan obat dari senyawa parasetamol yang bercampur dengan bahan obat lain dibutuhkan teknik pemisahan, misalnya dengan kromatografi lapis tipis. Metode kromatografi lapis tipis digunakan untuk analisis parasetamol secara stimulan. Penggunaan metode tersebut memudahkan untuk memisahkan komponen-komponen dalam sampel yang dianalisis, sehingga menghilangkan adanya kemungkinan saling mengganggu antar komponen. Fase gerak yang dikenal sebagai pelarut pengembang akan bergerak sepanjang fase diam. Fase diam yang paling sering digunakan pada kromatografi lapis tipis adalah silika dan serbuk selulosa. Fase gerak atau pelarut yang digunakan harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi, kecepatan migrasi solut, dan penambahan pelarut yang bersifat sedikit polar seperti diethyl ether ke dalam pelarut nonpolar seperti benzen. Baik, selanjutnya adalah penentuan kadar dexamethasone dalam obat tradisional. Teknik kromatografi juga dapat digunakan untuk menentukan kadar bahan kimia obat berbahaya yang ditambahkan secara ilegal ke dalam obat tradisional. Salah satu bahan obat yang sering ditambahkan secara ilegal adalah dexamethasone. Metode yang digunakan untuk menetapkan kadar dexamethasone adalah kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT yang akan diterapkan pada sampel obat tradisional. Kadar dexamethasone dapat ditentukan dengan bantuan alat KTKC JASCO yang dilengkapi dengan detektor UV vis. Dalam teknik kromatografi ini, fase diam yang digunakan adalah C18, sedangkan fase geraknya adalah campuran 0,1% asam ortofosfat dan asetonitril. Untuk uji validasinya terdiri dari 3 tahapan, yaitu uji presisi, akurasi, selektivitas atau spesifitas, dan yang terakhir itu ada linearitas dan sensitivitas. Kemudian kromatografi juga dapat diterapkan untuk penentuan kadar hidroquinon dalam sabun pemutih pembersih wajah. Hidroquinon merupakan bahan tambahan yang sering digunakan pada sabun pemutih pembersih wajah. Namun, penambahan hidroquinon secara berlebihan berpotensi mengakibatkan hiperpigmentasi pada kulit penggunanya. Hidroquinon merupakan golongan obat keras yang pemakaiannya harus berdasar pada resep dokter. Untuk menentukan apakah suatu produk sabun pemutih pembersih wajah mengandung kadar hidroquinon secara berlebih, digunakan teknik kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri UV vis. Prinsip kromatografi lapis tipis yaitu pemisahan senyawa multikomponen dengan menggunakan 2 fase berupa fase diam dan fase gerak. Fase diam yang digunakan pada teknik kromatografi ini yaitu silika gel GF 254 nanometer dan fase gerak yang digunakan yaitu toluen dan asam asetat glasial. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kromatografi merupakan suatu cara pemisahan campuran senyawa dalam sampel yang memiliki perbedaan interaksi antara dua fasa. Data bentuk senyawa dalam campuran berguna sebagai metode untuk mendapatkan pemisahan atau senyawa yang diinginkan. Jenis teknik kromatografi diantaranya kromatografi kertas, kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi gas. Teknik kromatografi dilakukan untuk pemisahan, analisis, atau penentuan kadar beberapa senyawa obat. Misalnya, analisis kandungan etanol pada obat yang dilakukan dengan cara kromatografi cair dan gas, pemisahan parasetamol yang bercampur bahan obat lain menggunakan metode kromatografi lapis tipis, menentukan kadar dexamethasone pada obat tradisional menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, dan menentukan kadar hidroquinon berlebih pada produk sabun pemutih pembersih wajah menggunakan teknik kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri UV vis. Untuk referensi yang kami ambil tertera di PPT. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.